Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya malam hari ini? Haleluya, masih luar biasa dalam Tuhan. Biar kita tetap menyala-nyala dalam Tuhan, amin. Ayo mari kita akan mempersiapkan diri kita dalam ibadah pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita mau terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk boleh datang kembali di hadapan-Mu, di rumah-Mu, di tempat ini ya Tuhan. Dengan sukacita kami ingin datang menghampiri Engkau. Dengan penuh sorak-sorai kegirangan kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Karena Engkau anak domba Allah yang telah memberikan kami sukacita dan kegirangan. Engkau memenuhkan sukacita di dalam hati kami untuk boleh datang beria-ria menghadap Engkau ya Allah pada malam hari ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang beracara di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Engkau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami untuk kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu. Sehingga apa yang boleh kami mazmurkan pada malam hari ini itu adalah mazmur yang indah, yang manis Engkau dengar ya Tuhan. Mari kiranya Engkau mengambil alih setiap hati dan pikiran kami. Engkau menyatukan kami di dalam roh-Mu sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Kami tidak kuat sendiri-sendiri, kami tidak menyembah sendiri-sendiri, tetapi kami boleh bersatu, bersehati, menghadap Engkau ya Allah, memuji memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Ini kerinduan hati setiap kami Tuhan, dan kami membuka hati kami seluas-luasnya, selebar-lebarnya, untuk Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami undang Engkau untuk boleh datang dan hadir. Beracaralah ya Tuhan. Mari angkat suara, angkat hati. Pujilah Dia Tuhan Allah semesta alam. Naikkan mazmur bagi Dia. Di tempat maha tinggi Ia bertahta. Kedaulatannya kekal dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Naikkan mazmur bagi Dia. Katakan, ini kami Tuhan, kami datang menghampiri-Mu di tempat kudus-Mu. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami haus dan lapar akan Engkau. Ya. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau menjamah hati kami. Puaskan, tenggelamkan setiap kami ya Tuhan.
Biar kami boleh terus minum air-Mu dan jiwa kami ditenangkan, dipuaskan, dahaga kami dilegakan oleh Engkau ya Tuhan. Sovereign hands nailed to a humble cross, scars you bear, speak of your redeeming love. No wonder I call you the Savior. No wonder I'm singing. Katakan, God of all the heavens, God of all the heaven, now until forever, high above the universe. God of all redemption, God of my surrender, the glory is yours. Sovereign God, sovereign
berjalan dengan Engkau Tuhan. Apapun yang ada di depan kami mau rekomitmen kembali sehingga tidak ada seorang dari antara kami yang meninggalkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau nyatakan malam hari ini ya Bapa. Di tangan-Mu ini janjiku, genap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus aku percaya kepadamu Tuhan. Yesus aku milik-Mu.
komitmen kami Tuhan. Kami mau percaya Yesus aku percaya, Yesus aku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Oh, ku menyembahmu, ku menyembah, aku mau menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, aku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan. Katakan Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikku, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikku, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari nyatakan kepada Tuhan, ini komitmen kami.
pikiran kami untuk boleh berjalan dalam kebenaran. Teguhkan iman kami, Tuhan. Tanpamu kami tidak bisa apa-apa. Di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apapun. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau, Bapa. Engkau satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan. Dasar untuk kami berharap. Oh ya, Rapa, ya, dari surga mengalir membanjiri kami, mengalir Engkau memenuhi kami. Kira larabaya sanggarabaya. Ah ya larabaya sanggarabaya. Angkatan ini Tuhan Engkau pasti perhatikan. Oh generasi ini Tuhan Engkau pasti bangkitkan. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the name. Sekali lagi katakan, you have no rival, you have no rival. Oh, jika Engkau ada di pihak kami, siapakah yang jadi lawan kami ya Tuhan? Engkau Allah pemenang. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ. Namamu berkuasa Tuhan. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. Sekali lagi katakan, what a powerful
powerful name it is. Namamu kuat ya Tuhan. Tidak ada yang tidak gentar mendengar nama Yesus. Oh, nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You are Lord at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven. Engkau yang membagikan bagi kami ketenangan. Engkau menghadirkan surga bagi kami ya Tuhan. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Could not hold you. The filter before you. You silenced the boast of sin and grace. Praise your glory, to praise up your glory, for you are rise to life. That could not hold you, God. That could not hold you. Woo! Kematian tidak dapat menahan engkau. Engkau membungkam segala dosa dan kubur maut. To life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God. You reign. Yours is the kingdom. Powerful name is the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Namamu di atas segalanya Tuhan. Woohoo! Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is.
bagimu Tuhan, segala pujian bagimu. Sudah kau muliakanku, sudah buktikan segala pujian, segala pujian kami naikkan bagimu. Senang nafas muliakanmu, bintang bersinar, kuduslah Tuhan namamu. Trinity, bless the Trinity, bless the Trinity, bless the Trinity. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless you, Lord, and we honor you. Hallelujah.
teduhkan setiap kami. kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku. Wanita katakan takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku. Amin Tuhan.
setiamu padaku, selamanya kau ku sembah. Gantian laki-laki katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya kau ku sembah. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan, katakan. Berubah setiamu padaku, selamanya kau ku sembah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kan habis kasih-Mu padaku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya kau ku. Sekali lagi katakan haleluya. Takkan habis kasih-Mu padaku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya. Biar musik menyembah Tuhan, musik saja, haleluya. Amin. Takkan habis kasih-Mu padaku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya kau ku sembah. Selamanya kau ku sembah Tuhan, selamanya kau ku sembah, selamanya kau ku sembah. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis bagi hidup kami, untuk kasih-Mu yang mengasihi kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, buat malam yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hamba share tentang isi hati Tuhan, Tuhan bicara kepada setiap kami, dan kami mengerti dengan memahami dan kami melakukannya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, ini ada revival di Asus University Kentucky ya. Bapak Ibu, kalau Anda lihat di YouTube itu orang berbondong-bondong datang ke gereja itu ya. Jadi nggak tahu berapa hari mereka nggak pulang-pulang gitu di gereja itu, nyanyi nyembah luar biasa. Jadi kalau kita ingin melihat revival terjadi, ya mungkin kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan awalnya. Terus bernyanyi, berdoa, sama dengan di Nigeria ya, orang nggak mau pulang-pulang setelah ibadah, terus menyanyi dan menyembah gitu ya. Itu memang terjadi percepatan-percepatan di dalam Tuhan. Ya kita tahu juga ya, kalau kita lihat hari-hari ini di dunia digital media terjadi percepatan luar biasa ya. ChatGPT kita tahu semua itu, semua ada di sana gitu ya.
seorang raja di daerah mana tuh? Arab itu dikawal oleh seorang robot. Robot itu seukuran dengan 256 orang satu robot itu ya. Ngawal dia satu robot. Jadi robot itu senjatanya juga komplit. Jadi dunia itu bertumbuh dengan dahsyat dan ajaib. Termasuk Elon Musk. Elon Musk bisa menerobos mungkin 25 tahun ke depan. Dia berani melakukan hal yang orang lain gak berani lakukan. Padahal Elon Musk bukan orang miskin, orang udah kaya. Kayak orang ada kerjaan ya, tiba-tiba mencoba SpaceX, apalagi tuh Tesla. Memang ada kegagalan-kegagalan di dalamnya, tapi dia bisa menerobos 25 tahun, 50 tahun ke depan loh kecepatannya. Mungkin hari ini kita heboh dulu dengan chip-chip kan, seolah-olah chip hari ini gak kelihatan lagi, gak kedengaran lagi. Ngapa? Karena langkah-langkah Elon Musk mendobrak itu. Nah, saya juga berdoa supaya Tuhan bisa pakai kita, gereja dipercepat menerobos dengan orang-orang yang dipakai Tuhan. Udah terbukti ya, Jessia Garneta dipakai menjadi ketua camp WOG kemarin kan, itu menerobos loh, betul kan? Dengan segala kekurangannya, yang jelas mereka bisa dipakai Tuhan. Kita nggak bisa nganggap remeh anak-anak orang yang lebih muda dari kita. Itu terjadi percepatan. Nah, gereja harus terjadi seperti itu juga. Tuhan bergerak cepat. Jadi kalau udah itu terjadi, tandanya sudah dekat. Haleluya. Jadi yang belum kawin harus cepat kawin gitu maksudnya. Oke, kita lihat ayat Alkitab kita ya. Bentar. Lukas 9 ayat 33 ya. Mungkin minggu pertama nanti saya khotbah ini tentang ini ya. Lebih komplit tapi kita lihat sedikit gini. Lukas 9 ayat 46 ya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Jadi Yesus ini kalau pergi kemana-mana yang dibawa itu Yohanes, Petrus dan Yakobus ya. Di mana-mana masuk ke rumah orang sakit cuma 3 bisa masuk, ke bukit cuma bertiga, kemana-mana seolah-olah mereka bertiga adalah murid istimewa. Ini lingkaran dalamnya ya. Tapi 9 orang lain lihat sebenarnya timbul kecemburuan. Maka itu Alkitab mencatat bukan itu loh, mulai cekcok dia. Kita di gereja sering nggak terjadi seperti ini? Enggak ya, nggak pernah kayaknya, haleluya. Nggak pernah sekali maksud saya gitu ya. Nggak sadar kita, ya kok dia gitu ya. Nah ini di antara murid Yesus pun terjadi seperti itu. Nah kalau Anda lihat di Alkitab tuh Anda mengerti Paulus juga marah dengan Markus Yohanes. Karena waktu Barnabas pamannya bawa dia, ternyata di tengah jalan Markus ngomong gue gak kuat deh, gue pulang dulu. Ingat itu ya? Di Pulau Siprus, lain kali Markus mau ikut, Paulus bilang gak boleh. Orang seperti itu meninggalin kita di tengah-tengah kesulitan, gak boleh lagi ikut. Itu ya, Anda tahu itu cerita itu. Tapi di akhir kisah Paulus ngomong gini, Markus penting bagiku, kirim dia ke penjara gitu ya. Dan Markus benar-benar menjadi muridnya Paulus juga ya, karena ada satu masa kadang-kadang terjadi pertentangan. Tapi ingat, pertentangan itu tidak membuat kita keluar dari pelayanan, keluar dari gereja. Karena itu pembentukan dalam hidup orang percaya ya. Yang penting kita masih sama-sama terlibat, mengakar, melayani, bekerja buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena in the end, akhir hidup kita dalam pelayanan pasti indah seperti Paulus, ya, Petrus, Markus gitu. Ada semua. Ini sama nih. Murid-muridnya mulai, bahkan kalau kita lihat di Alkitab, mak-maknya ikut campur lagi. Ingat itu? Mamanya
ya Yohanes, Yakobus, Zebedius kan ngomong gini, Yesus, ingat ya, kalau kamu nanti jadi raja, satu anak saya di kanan, satu anak saya di kiri. Haleluya. Kita nggak sadar kadang-kadang kita gitu juga buat anak kita. Ko Jimmy, jangan lupa anak gue. Haleluya. Misalnya gitu ya. Kan bisa terjadi seperti itu. Alkitab tuh mencatat gitu. Sampai yang lain marah gitu ya. Tapi ya nanti kita akan lihat hal-hal itu bagus firman Tuhan itu ya. Tuhan ngomong, boleh kalau kamu sanggup, cawan yang sanggup aku minum. Mereka bilang apa? Kami sanggup. Tahu nggak? Waktu dia bicara gitu, sebenarnya itu bicara komitmen dan tanggung jawab. Kami sanggup, itu komitmen, tanggung jawab, kesetiaan. Kapan kita bisa setia? Kalau kita tahu kita dikasihi Tuhan. Halo? Orang itu akan setia kalau dia mengerti dia dikasihi Tuhan. Kalau lihat sendiri, kalau orang tidak setia, sebenarnya dia tidak mengalami kasih Tuhan yang mengasihi dia. Kalau orang dikasih itu, dia pasti setia. Ya, pasti deh udah gitu. Sorry yang berkeluarga, suami setia, istri setia, pasti dia mengalami kasih pasangannya. Haleluya. Ya, itu ya setia itu. Kita nggak bahas itu, tapi kita lihat ayat nih. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Nah ini, saya memang mau cerita nanti tentang pelayanan anak-anak WOG gitu ya. Karena kita sangat concern di situ. Saya tahu kita harus menabur air mata, dana, waktu kita buat mereka. Ya, aku bilang Jimmy nggak apa-apa, selagi saya masih ada bekatnya, saya pasti support gitu ya. Go aja, jalan. Gak usah takut gitu ya. Karena anak-anak ini anak-anak masa depan di tahun 2045 gitu ya. Jadi nggak main-main gitu. Jadi kalau ada yang merusak kebun anggur, anak-anak kita harus dipotong. Ya, itu mencemarkan. Saya ngomong sama Jim, kalau orang itu mencemarkan anak, cut dia, jangan tanggung-tanggung daripada semua nanti rusak. Ya, kita nggak mau gitu. Karena kita mau anak-anak itu tuh benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan yang benar. Ya, Yesus sama anak kecil artinya ini 48 dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut ini dalam namaku, ia menyambut aku. Haleluya. Jadi kalau Anda menyambut anak-anak, melayani anak-anak, sebenarnya kita sedang melayani Yesus. Pak, gimana dengan orang dewasa? Orang dewasa mah pikirannya udah nggak polos. Dia bisa basa-basi di depan kita, haleluya. Betul nggak? Senyum deh, tapi hatinya, gitu ya. Dia bisa senyum, shalom Pak, gitu. Ini yang kemarin nipu gue ini, haleluya. Ya, dia bisa shalom sih, bisa tersenyum sih, tapi di belakang kayaknya dialah orang yang nusuk-nusuk kita. Apa itu nyambut Tuhan? Enggak kan? Maka itu Tuhan bilang, kalau kamu nyambut anak-anak nih, kamu melayani dia, itu sebenarnya kamu sedang melayani aku. Wah keren ya. Jadi siapa yang mau melayani anak-anak? Ini memang saya mau nantang kita nanti gitu. Ya. Orang nganggap remeh. Ya investasi Anda di dalam anak-anak. Maka itu yang udah melayanimu hari ini, mungkin bisa saja kita tereliminir karena kita melayani dengan motif-motif. Ya, daripada nggak ngapa-ngapain. Ya, daripada nggak ngapa-ngapain, ngabisin waktu deh. Ya, jangan gitu. Haleluya. Ada berita dari surga. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Ini ada, kalau Anda lihat ayat paralelnya banyak gitu ya. Yang kata bertengkar itu di yang paralel lain nggak ada gitu.
yang terkecil menjadi terbesar. Kata Yohanes Pembaptis, aku harus semakin kecil, Yesus semakin besar. Jadi selama kita melayani, semakin kita melayani, seharusnya kita semakin kecil. Yang semakin besar siapa? Yesus yang hidup dalam kita. Harus yang semakin besar siapa? Kasih kita, kesabaran kita, pemberian kita, betul nggak? Itu yang harus semakin besar, bukan kedagingan kita, keinginan kita, gitu ya. Ini memang gitu Tuhan ngomongnya. Jadi sadar nggak sadar kita sebagai pelayan hamba Tuhan, hal itu akan muncul sendiri buah-buah itu. Maka itu buah-buah yang tumbuh dalam hidup orang percaya itu bukan karena aktivitas. Banyaknya jenis pelayanan yang kita buat. Sekolah minggu juga saya mau, ibadah raya saya juga mau. WL juga gue mau. Ingat, kita bukan orang yang kayak gitu ya. Gimana kalau saya nggak ke ibadah raya, Pak? Saya di sekolah minggu, nggak ada teman sekolah minggu, nggak teman ibadah raya, enggak, semua kita melayani sama-sama. Jadi kita harus melayani di mana Tuhan tahu, kita tahu nih, saya harus di mana. Enggak apa-apa, enggak ada pelayanan terlalu istimewa, terlalu hebat. Semua kita sama hamba yang melayani. Mau besar, jadilah yang terkecil. Mungkin Anda cuma enggak dilihat orang banyak hal dalam banyak perkara dalam Tuhan. Ya, tapi waktu kita bertingkah seperti anak kecil, Tuhan bilang kamulah yang terbesar. Maka itu setiap kali kita melayani sebenarnya Tuhan tetap melihat hati. Ya. Di luar kita bisa apapun gitu. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Ya. Kita nih udah sekian tahun jadi pelayan dari orang Kristen, kita memang harus bertumbuh. Ya. Bertumbuh. Gini. Kita harus mengajar juga anak-anak kita itu. Ya. Ngajar kesetiaan dalam Tuhan, ngajar dia memberi. Bila perlu ada retret-retret camp-camp seperti itu, kita tanya anak kita, kamu punya nggak teman yang mau ikut, yang kamu tahu kayaknya secara keuangan nggak mampu? Kita harus ajarin anak kita gitu, dia memperhatikan temannya, dia belajar mengalihkan kasih, betul kan? Mimi, gue punya teman itu Mi, kayak dia mau ikut tuh, nggak bantu. Gimana Mi kalau kita support dia? Keren loh. Anak kita udah punya hati memperhatikan orang lain. Ya? Kadang-kadang nggak diajarin gitu kan? Belajar seperti itu. Dan, maksudnya kita ngajak anak kita melihat yang bisa dia lihat secara rohani. Bangga juga kan kita untuk walaupun kita mungkin bergumul, harus nabung gitu ya. Tapi rasanya kita memiliki anak yang itu kita bangga juga. Dia belajar melihat ya untuk membagikan kasih. Kelihatan sederhana, enggak seberapa uangnya gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa lagi hari-hari ini hidup buat kita sendiri, tapi kita harus melayani. Khususnya menyambut seorang anak, kita sedang menyambut Tuhan, kata Alkitab. Ah, coba itu dari saya. Nanti minggu awal tahun, awal bulan kita khotbahin ya, lebih bulan Maret gitu, lebih panjang lagi. Nanti mungkin kita akan doa juga Sabtu gitu ya, para perayaan hamba Tuhan gitu pagi. Kita kan nggak pernah Sabtu kan. Nah habis itu kita baru makan-makan diajak Pak Felix di bakmi keriting gitu, atau Bu Mehwa, biasa lah itu Bu Mehwa ya. Oke. Kita cukup ya. Tuhan memberkati. Ayo kita berdoa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyembah aja, mau menangis misalnya, mau berlutut, mau tengkurap, nggak apa-apa, asal jangan berguling-guling ya.
Maksud itu kita nggak akan instruksikan Anda untuk duduk untuk apa gitu. Ekspresikan. Kalau mungkin Anda belum terbiasa menyembah, ngomong aja haleluya Tuhan, haleluya gitu ya. Keluarkan isi hati kita gitu. Mulai berteriak, cuma bergumam gitu. Dengan cara-cara kita yang nyaman untuk datang kepada Tuhan. Nggak usah niru siapapun, gaya siapapun gitu. Bapa, terima kasih untuk apa yang Kau buat dalam hidup kami. Kami percaya kasih-Mu yang tak pernah habis itu terus mengalir dalam hidup kami. Sehingga kami mampu juga mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi mereka. Buka mata hati kami, buka telinga kami, mata kami untuk melihat kebesaran Tuhan dalam setiap orang yang kami temui. Karena di sana ada mutiara-mutiara yang akan kami temukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin dia anak-anak, mungkin dia orang remaja, dewasa, ataupun orang tua. Kami boleh melihat anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas orang-orang yang kami temui. Karena kami membawa perkenanan Tuhan bersama hidup kami. Bapa, berdoa kepada umat-Mu yang datang malam ini. Mereka adalah orang-orang yang telah Kau khususkan. Kau taruh hati-Mu dalam hati mereka untuk terus datang menyembah, memuji-Mu. Dan bukan hanya itu ya Tuhan, biarlah Tuhan menerobos ke dalam roh kami, sehingga kami keluar dari kotak-kotak, dari kungkungan kami untuk menyembah lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu kekuatan Tuhan ada pada setiap orang percaya untuk melakukan hal-hal yang ajaib yang Tuhan buat. Terima kasih untuk para worship leader, singers, para pemain musik, semua tim media yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Tidak seorang pun yang Tuhan tinggalkan kami. Tuhan tetap menopang kami. Ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Sebelum kau kembali ke tempatmu masing-masing, terimalah berkat ini. Dia akan terus mengalir kepadamu mulai malam ini sampai kesudahan. Kekuatan, kesehatan, pengurapannya, hikmatnya, pewahyuannya. Waktu kau bangun tidur, kau tahu Tuhan tetap bersamamu. Dan Ia menyinari kasih karunia kepadamu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Semua kita diberkati, katakan amin.